Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an wa arsyadani wa iyyakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita masih pada hadis-hadis tentang Kitabus Shalah. Kitabus Shalah. Hadis yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da al-jumu'ati wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya. Beliau berkata, aku salat sunnah bersama Rasulullah SAW di masjid, yakni beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari salat sunnah qabliyah maupun ba'diyah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rak'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'da al-jumu'ah, dan 2 rakaat sesudah Jumat. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang lainnya daripada Abdullah bin Umar, fa ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jumu'atu fa fi baiti. Adapun salat rawatib maghrib, isya, subuh dan Jumat beliau lakukan di rumah beliau. Wa fi lafdhin, dan di riwayat yang lainnya disebutkan, anna ibn Umar qala haddatsani Hafsatu, bahwa Ibnu Umar berkata telah menceritakan kepadaku saudara perempuanku yang juga menjadi istri daripada Rasulullah SAW, yaitu Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, bahwa Rasulullah SAW kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yattari'ul fajr. Beliau biasa salat sunnah 2 rakaat yang ringan sesudah terbitnya fajar sebelum salat subuh. Makanat sa'atun la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan itu adalah satu saat di mana aku tidak mengganggu atau tidak masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tersebut. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana walaupun bab yang sedang kita bacakan adalah masih bab salat berjamaah, dan sebetulnya tidak ada keterikatan antara salat berjamaah dengan salat qabliyah, akan tetapi yang dimaksud adalah bahwa hal tersebut senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abdullah bin Umar, dan menunjukkan bukan secara bersama-sama dilakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum salat sunnah itu dilakukan secara sendirian. Maka
sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu nanti yang akan kita bacakan, bahwa Rasulullah SAW tidaklah menjaga salat sunnah yang sangat beliau jaga melebihi salat sebelum salat subuh. Dan hadis ini menjelaskan tentang salat rawatib yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik qabliyah maupun ba'diyah. Dan ini hanya sebagiannya, sebab yang lengkap itu sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah atau dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di dalam hadis ini hanya disebutkan sebagian, yaitu bahwa Abdullah bin Umar biasa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW daripada salat sunnah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah Jumat, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah Isya. Ditambahkan dalam lafaz yang lain. Jadi hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab bahwa salat sunnah itu dilakukan mathna, dilakukan 2-2. Sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari menegaskan bahwa selayaknya salat sunnah itu dilakukan mathna, 2-2. Walaupun jikalau salat sunnah tersebut dilakukan 4 rakaat, maka dipisah menjadi 2 dengan 2 kali salam. Misalkan qabliyah zuhur kita lakukan 4, maka yang lebih hati-hati dan lebih tepat serta lebih kuat adalah dilaksanakan mathna, 2-2. Nah, Abdullah bin Umar di sini menceritakan sebagian di antara salat rawatib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah Jumat, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah Isya. Dan ada tambahan pada riwayat yang lainnya, adapun ba'diyah maghrib, ba'diyah Isya, qabliyah subuh, dan ba'diyah Jumat beliau lakukan di rumah beliau. Qabliyah maghrib, ba'diyah Isya, qabliyah subuh, dan ba'diyah Jumat beliau lakukan di rumah beliau. Dan juga di dalam riwayat yang lain ada tambahan bahwa Hafsah menceritakan kepada Abdullah bin Umar bahwa adalah kebiasaan Rasulullah SAW ketika terbit fajar masuk waktu salat subuh, beliau sujud 2 kali, yakni salat 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan. Dan nanti akan dijelaskan dalam hadis Aisyah, itulah di antara salat sunnah yang paling beliau jaga dan tidak pernah beliau tinggalkan. Hadal hadits yata'allaqu bis sunani ar-rawatibi allati qabla al-fara'id wa ba'daha. Hadis ini secara umum jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang adanya salat sunnah sebelum dan sesudah salat wajib. Wa yadullu ala hadza al-adad minha, dan hadis ini menjelaskan tentang sebagian jenisnya dan juga bilangannya, yakni dilaksanakan 2-2. Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan ba'diyah al-jumu'ah. Dan ada rahasia yang tentu saja sangat penting di balik syariat salat sunnah rawatib, baik sebelum ataupun sesudahnya. Adapun pada hikmah salat qabliyah, fali'anna al-insana yashtaghilu bi umuri dunya wa asbabiha. Sebagaimana kita ketahui, kata beliau, yang namanya manusia itu sibuk beraktivitas dan hatinya juga terpaut dengan dunia yang sedang dia lakukan dari kesibukan dunia. Maka dengan salat qabliyah jiwa dia menjadi tenang dan dia menjadi lebih siap serta khusyuk untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Sebab jikalau tidak demikian, maka dikhawatirkan bahwa hatinya tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
mungkin saja secara fisik dia salat, berdiri, rukuk dan sujud, akan tetapi hatinya kemana-mana. Fa'idha quddimatis sunanu 'alal faraidati ta'annasatin nafsu bil ibadah aw takayyafat bihalati taqarrubi minal khusyu'. Maka dengan adanya salat sunnah sebelum salat yang wajib, itu adalah upaya untuk mengkondisikan di mana batin dan perasaan hati seseorang telah betul-betul siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innan nafsa majbulatun 'ala takayyufi bima hiya fihi. Sebab yang namanya jiwa itu butuh pembiasaan, yang namanya hati juga butuh ditata. Maka tidak sekonyong-konyong seseorang melaksanakan salat yang fardu, akan tetapi ada muqaddimah terlebih dahulu, ada pendahuluan, ada pengkondisian, sehingga dia salat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan konsentrasi. Wa amma sunanul mutaakhiratu falima warada anna an-nawafila jabiratun li nuqsanil faraidi. Adapun di antara hikmah adanya syariat salat sunnah rawatib sesudah salat wajib, maka di antara hikmahnya adalah anna an-nawafila jabiratun li nuqsanil faraidi. Di antara hikmahnya bahwa salat sunnah ba'diyah itu bisa menutupi kekurangan atau menambal yang bolong, yang rusak daripada salat wajib yang dia lakukan. Mungkin kurang khusyuk, mungkin gerakan kurang sempurna, atau yang lain-lainnya. Fa idza waqa'a al-fardu nasibun ay yakuna ba'dahu ma yujbiru khalalan fihi in waqa'. Maka fungsi ba'diyah tadi adalah untuk menutupi, untuk menambal, untuk menyempurnakan salat yang telah dia lakukan. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa ketahuilah salat rawatib itu ada dua bagian, qabliyah dan ba'diyah. Sebagaimana salat rawatib dari sudut yang lain juga ada dua, ada yang disebut dengan muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Al-muakkadah patokannya adalah muwadhafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rutinnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan muakkadah, ditekankan. Sunnah yang ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau motivasi, beliau lakukan dan beliau tidak meninggalkan. Bahkan terkadang kalau ditinggalkan, banyak riwayat dari Aisyah dan yang lainnya, beliau qadha di waktu yang lain. Jadi beliau rutin, kemudian pas berhalangan beliau qadha. Berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah salat sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Apa saja yang muakkadah secara umum? Yang pertama itu adalah qabliyah subuh. Beliau pernah mengqadhanya. Kemudian qabliyah dan ba'diyah zuhur. Baik qabliyahnya itu 2 maupun 4 dengan 2 kali salam. Kemudian ba'diyah zuhur. Selanjutnya adalah ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ada berapa itu ya? Ada berapa? 12. Maka barang siapa yang melakukannya, Rasulullah SAW menjamin untuknya surga kelak di yaumil akhirah. Adapun selainnya adalah maka ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah yaitu semisal qabliyah asar, kemudian qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Qabliyah isya. Dan di sini semua salat ada qabliyahnya menurut pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW
Inna likulli ma baina al-adhan wal iqamah rak'atan. Likulli ma baina al-adhanaini rak'atan. Ada di setiap antara adzan dan qamat itu 2 rakaat. Maka dengan demikian Syekh Albani juga memberikan satu catatan bahwa tidak selayaknya bagi muadzin untuk merutinkan setelah adzan langsung qamat karena satu alasan. Akan tetapi jikalau sesekali maka hal yang demikian tidak masalah. Kebanyakan kalaulah kita lihat di masjid-masjid itu yang sering langsung itu adalah ketika adzan Isya atau adzan Asar misalkan, atau pas ada pengajian rutin langsung setelah adzan qamat. Maka hal yang demikian adalah satu hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Harus dikasih kesempatan atau minimal jeda bagi yang berwudu, bagi yang buang hajat, bagi yang sedang berjalan ke masjid. Kasihan kalau habis azan langsung qamat. Itu banyak kita lihat di sebagian masjid. Bahkan di masjid-masjid yang sudah dilaksanakan sunnah, begitu ya. Habis pengajian qamat, besok begitu lagi, qamat lagi. Pas nunggu sebentar ada yang nyelotok langsung qamat. Masya Allah. Gak boleh demikian. Itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Jadi semangat sunnah itu butuh kepada ilmu. Tidak hanya semangat saja. Ini ditegaskan oleh para ulama. Butuh kepada ilmu, butuh kepada hikmah. Dilihat para sahabat melakukan atau tidak. Apakah mereka sengaja meninggalkan karena tidak bisa melakukannya, ataukah meninggalkan karena itu memang syariat. Maka tidak boleh takalluf, membebani, atau tasannu, atau yang disebut dengan al-ghulu fid din, berlebih-lebihan. Islam berada di pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyepelekan dalam semua urusan. Dalam pelaksanaan sunnah juga demikian. Tidaklah ada yang berlebih-lebihan kecuali pasti akan dikalahkan. Contoh kasus misalkan yang pernah saya sebutkan, bahwa para ulama sepakat merapikan shaf itu adalah satu hal yang ditekankan, sunnah yang wajib dilakukan. Rasulullah SAW tekankan setiap saat, dan beliau sebutkan ancamannya. Rapatkanlah shaf, jikalau tidak Allah Ta'ala akan menjadikan hati kalian berpecah belah. Ada ancamannya, menunjukkan wajib. Beliau juga pernah menegur seorang sahabat yang perutnya maju ke depan dan lain-lainnya, sangat ditekankan. Kemudian hal yang menarik adalah supaya rapi dan rapat serta cepat membentuk posisi. Bagaimana kalau dibuat garis, misalkan dari lakban atau spidol misalkan. Apakah yang demikian hal yang bagus? Bagus kelihatannya, membantu untuk merapikan shaf, sangat bagus. Apakah para sahabat melakukannya? Tidak. Apakah para sahabat semangat merapikan shaf? Paling semangat. Kenapa tidak digaris saja supaya gampang? Apakah sulit membuat garis shaf itu?
Mungkin sahabat dulu nggak buat garis karena sulit, ya kan? Bisa dipahami ya? Ataukah membuat garis itu gampang tapi sahabat sengaja meninggalkannya? Gampang dan sengaja meninggalkannya. Berarti ya kita nggak usah repot-repot buat garis, langsung terformat. Yang di belakang imam dijadikan patokan, yang lain semuanya menyesuaikan. Wasitul imam, mulakanlah dengan tengah garis lurus dari imam, yang lain itu mengikuti. Jadi kalau ada tidak sesuai, maju mundur, lihat yang di tengah, kemudian itu jadi format sholat. Ini hal yang memang sangat tidak diperhatikan oleh sebagian orang yang semangat sunnah. Hal yang lain yang unik, ini di luar pembahasan bab yang sedang kita bahas, adalah sholat menghadap sutra. Menghadap sutra, sebagian ulama berpendapat itu adalah wajib, sebagian berpendapat sunnah. Al-Imam Syafi'i berpendapat sunnah, yang lain misalkan Al-Imam Malik dan yang lain yang berpendapat wajib. Bahkan ada juga yang berpendapat rukun, semisal Daud Al-Zahiri, bagi imam atau orang yang sedang sholat sendirian. Para sahabat sangat semangat juga untuk melaksanakan sunnah yang wajib ini. Maka tidak boleh kita sholat sendirian tanpa sutra. Begitu juga imam, harus kita usahakan yang namanya sutra, baik itu dinding, tiang, ataupun orang, ataupun satu objek benda, atau kalau nggak ada, kita taruh di depan. Spontanitas. Pertanyaannya, bolehkah sengaja daripada repot mencari sutra, dibuat fasilitas, diproduksi sutra, papan gitu ya? Seperti itu. Boleh nggak demikian? Kalau kita lihat sekilas, wah bagus, luar biasa, mengamalkan sunnah, membantu orang untuk melaksanakan sunnah sutra. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat membuat yang demikian? Enggak. Apakah para sahabat semangat melaksanakan sutra? Paling semangat. Kenapa mereka tidak melakukannya? Apakah sengaja tidak melakukan, padahal mereka sanggup melakukannya, ataukah melakukan hal yang demikian teknologi tingkat tinggi yang sahabat nggak mampu? Jadi jawabannya gimana ya, Ron? Gampang, ya tinggal gergaji kayu, ya kan? Kemudian dibentuk, gampang. Tapi mereka sengaja tidak melakukan. Maka tentu saja kita juga nggak perlu demikian. Wallahu ta'ala. Hadis yang selanjutnya, wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Siddiqah bintu Siddiq ummul mukminin Aisyah allati taharaha Allah minas sama'. Beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashaddu ta'ahudan minhu ala raq'atil fajri. Tidaklah Rasulullah SAW sangat menjaga salat sunnah melebihi penjagaan beliau daripada 2 rakaat sebelum salat subuh atau 2 rakaat fajar. Wa fi lafzil Muslim raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Adapun di dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di sana ada perkataan Rasulullah SAW di mana beliau memotivasi
2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fihi dalilun ala ta'aqqudi raqatal fajri wa uluwi martabatiha fil fadilah. Hadis ini menunjukkan tentang ditekankannya 2 rakaat sebelum salat subuh dan tingginya derajat dalam melaksanakannya. Wa'lam anna hadha in kana rajan ila al-istilah fal amru fihi qarib. Maka di kalangan mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat, apakah disebut dengan sunnah ataukah fadilah. Sebagian menyebutkan jikalau dirutinkan oleh Rasulullah SAW maka itu disebut dengan sunnah, dan jikalau tidak dirutinkan oleh Rasulullah SAW disebut dengan fadilah. Ini perkataan atau istilah di kalangan mazhab Al-Imam Malik. Mazhab Al-Imam Malik. Selanjutnya tanpa melihat yang demikian, maka secara umum yang lebih tepat kita katakan bahwa qabliyah subuh tadi masuk dalam definisi yang lebih tepat atau istilah yang lebih tepat, yaitu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, tidak pernah beliau tinggalkan walaupun sedang saat safar, dan kalaupun beliau karena satu dan lain alasan meninggalkannya, maka beliau mengqadhanya. Dan kita telah sebutkan 2 ketentuan mengqadha salat sunnah rawatib yang muakkadah. Yang pertama, dilakukan sesekali. Yang kedua, sebab dia meninggalkan pelaksanaan pada waktunya itu adalah sebab yang syar'i. Dia selama ini rutin, kemudian sesekali tidak melakukan karena satu dan lain alasan yang disyariatkan, maka dia boleh mengqadhanya. Adapun kalaulah alasan dia karena bukan hal yang syar'i, semisal begadang nonton bola gitu ya, atau untuk maksiat apalagi, kemudian tertinggal qabliyah subuh, bangun-bangun matahari sudah muncul, kemudian diqadha qabliyahnya padahal begadangnya nonton bola misalkan, ya enggak perlu diqadha. Ya cukup yang wajib saja langsung. Sebab hadis Rasulullah SAW, man nasiya as-shalah thumma dzakaraha aw man nasiya as-shalah aw nama anha. Barang siapa yang ketinggalan salat, lupa atau ketiduran, maka menggantinya saat ketika bangun atau saat ingat. Itu maksudnya salat wajib, bukan salat sunnah. Jadi salat sunnah karena sebab yang tidak syar'i tidak perlu diqadha. Yang kedua, hanya sesekali. Kalau rutin bangunnya pas qamat subuh melulu, enggak ada qadha. Bisa dipahami ya teman ya? Bangunnya pas qamat subuh terus, kemudian qadha salat qabliyah subuh terus, ya enggak ada demikian. Ini berlaku hanya sesekali saja. Kemudian di sini Rasulullah SAW memotivasi bahwa 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini adalah janji daripada Rasulullah SAW. Memang terkesan sangat fantastis, tetapi abstrak. Memang dalam Islam itu janji-janji Allah dan Rasulnya itu adalah hal yang sifatnya ghaib kebanyakan.
Sebab kebanyakan yang dijanjikan berhubungan dengan akhirat, pahala, keridhaan, surga. Maka karakteristik orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Itu orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib. Sebab ini inti daripada iman. Allah ghaib, malaikat ghaib, Rasulullah ghaib, telah wafat. Pahala dan surga itu juga ghaib. Takdir juga ghaib. Hari kiamat apalagi? Azab kubur juga demikian. Malaikat juga demikian. Hal yang ghaib tidak bisa dirasionalisasikan. Sebagaimana orang Yahudi, arinallahu jahratan, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami enggak mau beriman sampai kami bisa melihat Allah. Umat Yahudi demikian. Kita beriman kepada hal yang ghaib walaupun tidak kelihatan. Dan disinilah beratnya iman. Sebagian orang, itu kan ghaib. Pak, enggak boleh dilakukan Pak hal yang demikian. Ada seorang pedagang ayam, dia biasa enggak nyembelih. Ayam mati juga dimasukin. Nyembelihnya juga cuma sekedarnya. Suatu saat seorang teman ingatin, Pak, enggak boleh demikian. Itu enggak halal. Kemudian dia katakan, ini urusanku. Pak, bahaya, nanti dosa. Dosa itu apa sih? Kata dia. Toh kalau masuk neraka, saya yang masuk neraka. Enggak apa-apa saya masuk neraka, kata dia. Waduh, luar biasa. Sebab dia menganggap neraka itu hal yang gaib. Dia enggak yakin. Sehingga dia katakan, enggak apa-apa saya masuk neraka. Yang masuk neraka saya, kamu kok repot betul nasihati saya. Nah, seperti itu. Ini kan contoh krisis iman dengan hal yang gaib. Nah, maka beriman dengan hal yang gaib termasuk salah satunya adalah beriman dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Itu gaib. Tapi kalau kita laksanakan, pasti Allah Ta'ala akan memberikan janjinya tersebut. Maka dalam masalah rezeki misalkan, kita harus yakin bahwa manusia tidak akan wafat kecuali rezeki yang semua dicatat untuknya telah dia dapatkan. Tidak akan meninggal seorang hamba sampai rezeki yang dicatat untuknya semua telah dia dapatkan. Dan ulama membuat pemisalan yang sangat tepat. Kematian ditakdirkan, rezeki juga telah ditakdirkan. Kita enggak bisa lari dari kematian, kita juga enggak bisa lari dari rezeki yang telah dicatat. Lalu kenapa khawatir terhadap rezeki? Seandainya seseorang lari terhadap kematian, kematian akan mencarinya, datang. Seandainya kita lari dari rezeki kita, misalkan rezeki akan datang kepada kita. Barang siapa yang semangatnya adalah akhirat, Allah Ta'ala akan kumpulkan kekuatannya, dan Allah Ta'ala akan datangkan kepada dia dunia dalam kondisi dia tidak menginginkannya. Jadi seandainya seseorang ditakdirkan kaya, dia enggak mau kaya, enggak bisa juga. Pasti dia akan kaya. Seandainya seseorang ditakdirkan miskin, bercita-cita dan bermimpi kaya, juga tidak akan bisa. Yang diwajibkan atas kita adalah ikhtiar dan berusaha. Seperti itu.
So kalau kita tidak ikhtiar jatuh dalam jabariyah. Kalau kita berikhtiar saja nggak yakin dengan rezeki kita, jatuh pada golongan qadariyah. Jatuh pada golongan qadariyah. Nah, di antara janji Rasulullah SAW adalah bahwa beliau berkata, sesungguhnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik seandainya kita mengetahui ya. Tapi kan gaib. Masalahnya itu adalah hal yang gaib. Dan masalahnya sebagian orang gak yakin. Makanya ada salat subuh berhadiah Innova kalau gak salah ya. Di mana itu ya? Hah? Ada satu tempat kepala daerahnya memotivasi masyarakatnya supaya meramaikan salat subuh. Nanti diundi, jadi salat subuhnya pakai absen, ada kuponnya diambil, itu masukin ke kotak undian. Salat subuh berhadiah Innova, Masya Allah penuh. Bukan gaib lagi, Innovanya dipajang dekat masjid. Masya Allah. Artinya kan beda. Kalau sudah tampak, wah kelihatan dirinya. Masyarakat semua berbondong-bondong. Kalah salat Jumat. Sebab ibu-ibu juga semuanya ikut. Tapi ya pas sudah nggak ada begitu lagi, semangatnya tadi kembali turun lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan memang zuhud itu jamaah adalah definisinya kalau antum lihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Definisi zuhud itu adalah keyakinan kita terhadap rezeki kita yang belum kita terima, yang berada dalam catatan takdir Allah, lebih kita yakini daripada yang di tangan kita yang sudah kita pegang. Itu definisi zuhud. Luar biasa. Kita lebih meyakini rezeki kita yang belum kita pegang, yang berada dalam catatan Allah, itu lebih kita yakini daripada yang sudah kita pegang. Wah, kalau begitu sudah keyakinannya tenang. Wali Allah, ala inna awliya Allahi, apa ayatnya itu ya? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi kekhawatiran dan kesedihan. Dan di antara definisi zuhud adalah perasaan seorang hamba mengharap pahala dari musibah mengalahkan pedihnya musibah dalam hatinya. Jadi pas dia kena musibah, harapan dia akan pahala dari Allah itu ngalah-ngalahin sakitnya musibah yang dia rasakan. Subhanallah. Tapi kan sulit begitu Pak ya. Itu sulit memang. Dan disitulah pentingnya kita berlatih. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Lebih utama tahiyatul masjid ataukah qabliyah subuh? Datangnya sebelum azan atau sesudah azan? Sesudah azan. Maka yang dilakukan adalah qabliyah subuh. Istilah itu muncul belakangan. Saya sering tekankan bahwa istilah itu munculnya belakangan ini saja. Dibuat oleh para ulama untuk identifikasi atau membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi jelas ketika pembahasan. Kan harus ada istilah dalam keilmuan itu, nama.
Maka di zaman Nabi nggak ada istilahnya sholat tahiyatul masjid, itu nggak ada. Apakah penamaan tahiyatul masjid sebagai bid'ah? Tidak. Memang dalam dunia ilmiah harus dinamakan itu sholat apa untuk membedakan. Sebetulnya nggak ada. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'atain." Kalau kalian masuk masjid, jangan langsung duduk. Sholat dulu 2 rakaat. Kalau kalian wudu, dalam hadis Utsman bin Affan, kemudian tidak berbicara tentang dunia, setelah itu dia melaksanakan 2 rakaat, kecuali dosanya akan diampunkan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sholat di waktu duha. Zaman Nabi nggak ada istilahnya sholat duha, tapi sholat di waktu duha. Nah, itu hanya istilah. Maka jikalau kita masuk masjid, kita mengerjakan sholat sunnah apapun, itu sudah bentuk pengamalan dari hadis Nabi. Kalau kalian masuk masjid, janganlah duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Ketika sholat qabliyah, otomatis. Jadi tidak perlu misalkan pas habis azan kita masuk ke masjid, qabliyah dulu, tahiyat dulu 2 rakaat, kemudian qabliyah 2 rakaat lagi. Kecuali sebelum azan, misalkan kita masuk ya tahiyat dulu. Habis azan qabliyah lagi. Seperti itu. Iya, ada yang lain. Yang salat waktu duha itu, apakah memang dianjurkan secara rutinitas kita kerjain waktu duha ataukah sekali-kali? Iya, apakah salat di waktu duha itu dilakukan secara rutin, dimotivasi demikian ataukah sesekali? Khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi mayoritas para ulama menyatakan dibolehkan dan ditekankan untuk dilakukan setiap hari. Ada sebagian ulama berpendapat itu hanya jikalau kita tidak sholat malam. Jikalau hanya tidak sholat malam. Rasulullah SAW itu beliau rutin melaksanakan sholat malam. Dan jikalau beliau tidak melaksanakannya, maka beliau sholat menggantinya di waktu duha. Jikalau tidak ada hadis motivasi, maka pendapat ini betul. Tetapi bukankah di sana banyak motivasi untuk sholat di waktu duha? Motivasi. Contohnya misalkan bahwa anak Adam itu ada 300 sekian ruas tulangnya, dan itu semuanya disedekahi. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Membantu orang mengangkat beban adalah sedekah. Menyingkirkan halangan di jalan itu adalah sedekah. Dan mencukupi sedekah untuk 350 atau 360 ruas tulang di badannya dengan 2 rakaat di waktu duha. Itu kan tiap hari ya. Dan juga Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW mewasiati kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 hal, yaitu sholat, tidaklah tidur kecuali sholat witir 3 rakaat, kemudian berpuasa 3 hari di tiap tengah bulan, puasa putih, dan 2 rakaat di waktu duha. Jadi yang lebih kuat insyaallah bisa dilakukan setiap hari di waktu duha. Seperti itu insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi di salat duha itu apakah ada surat tertentu? Katanya saya pernah baca di jaringan bahwa surat di saat rakaat pertama itu Asy-Syam,
kemudian surah ayat ke rakaat kedua yaitu dua sendiri. Apa betul itu dalilnya kuat atau tidak? Wallahu alam, nanti saya lihat lagi dalilnya. Saya belum baca secara spesifik. Ya. Secara umum boleh yang mana saja. Tapi mungkin kebanyakan orang mengaitkannya sebab dalam surat tersebut ada kalimat Ad-Duha tadi ya. Nanti kita lihat lagi. Saya belum pernah membacanya. Iya memang Pak. Sutra tadi. Bila kita sholat di belakang punggung seseorang, sholat kita berfoto rakaat orang itu pergi, apa kita dikenakan berjalan untuk menjalankan sutra? Nah ini juga khilaf di kalangan para ulama. Apakah tetap, apakah mencari yang lain? Sebagian para ulama menyatakan tidak perlu mencari yang lainnya, kecuali dari awal bahwa kita harus berusaha mencari sutra dari awal. Tapi ternyata sutranya pergi, mungkin orang gitu ya. Apakah kita cari lagi? Ya, saya pernah melihat orang yang sholat berjamaah di ujung masjid, di ujung, maksudnya di saf belakang. Habis itu selesai sholat, ini saf berjamaah terlambat tapi di belakang, imamnya pakai sutra, selesai kan banyak yang masbuk. Nah yang masbuk ini pada cari sutra, jalannya kemana? Ke depan. Jadi dari ujung ke ujung pada jalan sekitar 10 orang. Lama juga jalannya. Saya tetap saja waktu itu, saya juga masbuk. Yang lain menganggap saya aneh. Ustaz kok nggak jalan tadi? Kata saya bahwa saya hukumnya sebagai, maksud saya ini adalah hal yang wasi', hal yang luas. Saya mengambil pendapat bahwa saya sholat berjamaah, status saya masih sebagai makmum. Sebagian ulama kan nggak membolehkan jamaah kedua, kecuali kita berjamaah kepada orang yang masbuk. Sebab masbuk tadi masih terikat dengan jamaah yang pertama, dia masih terikat. Maka sebagian para ulama menyatakan bahwa masbuk itu tidak perlu maju-maju. Seperti itu. Kecuali sholat sendirian misalkan dari awal. Tetapi ini maksud saya adalah bab yang luas. Jangan sampai kita semangat sunnah, pas ngelihat ada orang yang masbuk nggak maju lagi, wah ini berarti belum nyunnah ini. Nah itu kan jadinya repot jadinya. Jadi kita dalam beberapa hal pandangan kita memang harus luas, terutama dalam masalah fikih seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita bahas lagi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.